sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami itu tentang penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Kami di sini dapat anggota tim, yaitu yang pertama kenalkan nama saya Evgenia Polia, yang kedua Siti Haria, dan ketiga Tori Imansa, dan keempat Ikhlasul Amal. Materi yang pertama yang disampaikan oleh saya sendiri tentang arti dari media pembelajaran. Di sini menjelaskan tentang kata media menurut bahasa Latin, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara umum, media diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi, pesan dari sumber informasi ke penerima informasi. Jadi, di dalam dunia pendidikan, media awalnya hanya dipakai untuk murid nih, tetapi guru juga bisa memakai alat media tersebut dengan secara visual. Namun kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, alat bantu juga bisa membantu untuk kita belajar dengan menggunakan media pembelajaran. Namun perlu diingat nih, bahwa peranan media ini tidak akan terlibat bila penggunanya tidak sejalan dengan isi dari tujuan. Jadi pengajaran media pembelajaran ini yang telah dirumuskan dengan manakala diabaikan maka media bukan lagi sebagai alat bantu dengan pengajaran, tetapi sebagai penghambatan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisiensi. Oke, yang kedua lagi tentang B sebagai media sebagai alat bantu. Jadi arti dari media sebagai alat bantu kan jadi adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri karena memang gurulah yang mengkehendakinya untuk membantu tugas guru dan menyampaikan pesan-pesan dari bahan-bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru yang dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kekompleks maksudnya. Jadi setiap materi pelajaran itu kan tertentu memiliki yang tingkat kesukaran nih yang bervariasi. Jadi alat bantu ini kan bisa berupa pengajaran seperti blog, grafik, gambar dan sebagainya. Bahkan pelajaran dengan tingkat kesukaan yang tinggi tentu sukar dan diproses oleh anak-anak didik, apalagi bagi anak didik yang kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan itu. Jadi anak didik cepat masa bosan dan kelelahan tentu tidak dapat mereka hindari, disebabkan dengan adanya guru yang suka dicerna dan dipahami. Jadi guru yang bijaksana tertentu sadar bahwa kebosanan secara kelelahan anak didik adalah masalahnya. Hal ini juga tentu harus dicairkan jalannya kehausan. Jika guru tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan suatu bahan dengan baik, apa salahnya jika menghadirkan media sebagai alat bantu pengajaran guru mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum melaksanakan pengajaran. Yang ketiga, saya akan membahas tentang media sebagai sumber belajar. Artinya yaitu adalah suatu proses yang mengelola sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai yang itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terampil dan berbagai sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan atau sebagiannya. Jadi ada 5 mengelompokkan sumber belajar, yaitu ada manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan dan media pendidikan. Jadi karena itu sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Media pendidikan
yang bermacam-macam bentuk dan jenis media pendidikan yang digunakan oleh guru dapat membawa bendanya secara langsung ke hadapan anak didik di kelas. Dengan itu menghadirkan berdasarkan dengan menjelaskan mengenai benda itu, maka benda itu dijadikan sumber belajar. Sekian dari saya. Materi yang kedua disampaikan oleh teman saya Siti Haria. Sekian dari saya, itu tadi arti dari pengertian media pembelajaran. Materi yang kedua disampaikan oleh teman saya Siti Haria. Perkenalkan, nama saya Siti Haria. Saya sini sebagai pemateri kedua yang menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Ada 2 fungsi media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Fungsi yang pertama, media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu fungsi sebagai media sumber belajar. Nah, fungsi yang kedua adalah media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain yang berupa globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Yang fungsi kedua yaitu gambar belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk belajar peserta didik. Sumber belajar dapat dikelompokkan 5 kategori, yaitu manusia, yaitu perpustakaan, media massa, media lingkungan, dan terakhir nih, media pendidikan. Nah, media yang pendidikan yaitu sebagai sumber belajar ikut membantu guru dalam mempermudahkan tercapainya pemahaman siswa. Ada juga nih menurut para ahli Livy dan Lyons tahun 1982, itu karena media pembelajaran, khususnya media visual, yang memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi atensi, yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual. Nah, yang kedua nih, fungsi efektif, yaitu dapat mengugah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, fungsi efek kognitif, yaitu memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam gambar. Prinsip-prinsip pemilihan media massa menurut para ahli Dr. Sudirman 1991 membagi prinsip pemilihan media pengajaran yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, tujuan pemilihan. Memiliki media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhan atau cara perbuatan maupun cara penggunaan. Yang ketiga, alternatif pilihan. Memiliki merupakan proses pembuatan keputusan dari sebagai alternatif pilihan. Seorang guru harus bisa menentukan pilihan mengenai media massa yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang dapat diperbandingkan. Makasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Sulaiman dari Prodi PGSD kelompok 2 semester 3. Saya sebagai pemateri yang terakhir ingin melanjutkan pemateri yang sebelumnya. Saya di sini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Nah, yang pertama itu kompetensi belajar. Sesuai dengan tujuan media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Dan yang kedua itu karakteristik siswa. Praktis, luwes, dan bertahan. Media pembelajaran tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran mahal dan sulit. Simpel dan mudah dalam penggunaan. Harga terjangkau dan dapat bertahan lama serta dapat digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan guru. Guru harus mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih.
Guru harus mampu menggunakan media tersebut karena nilai dan manfaat media pembelajaran tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut, yang nanti juga dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Yang keempat itu tentang pembiayaan dalam pembuatan atau penyediaan media. Kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Yang terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana, walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Menurut Wilkinson, media merupakan alat mengajar dan belajar. Peralatan tersebut ketika dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa dan guru. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Torik Mensyah, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam media pembelajaran. Yang pertama itu ada media audiovisual gerak, yaitu media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi dengan pendengaran, penglihatan, gerak, serta menampilkan unsur gambar yang bergerak. Contoh gambarnya bisa Anda lihat di sini. Dan untuk nomor 2-nya itu adalah media audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gerak gambarnya saja, contohnya seperti film bingkai suara. Dan contoh gambarnya bisa Anda lihat di sini. Untuk ketiga itu adalah media audio semi gerak, yaitu media yang memiliki kemampuan menampilkan suara disertai gerakan titik secara linear. Contohnya itu seperti mendengarkan suara lagu dan cerita. Dan bisa dilihat di sini. Dan untuk nomor keempat itu adalah media visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan atau membiaskan gambar atau bayangan yang dapat bergerak di layar bias. Nah, contohnya itu seperti motion picture, film, dan loop picture. Contohnya bisa dilihat seperti ini, atau gambarnya bisa dilihat seperti ini. Nah, dan untuk nomor 5-nya itu adalah media visual diam, yaitu pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar, dan simbol yang banyak mengandung arti disebut dengan media grafis. Contohnya seperti gambar, foto, diagram, grafik, poster, media cetak, dan buku. Contohnya seperti ini. Oke, dan di sini nomor 6-nya ada media visual semi gerak, yaitu media yang memiliki kemampuan menampilkan suara disertai dengan gerakan secara linear, jadi tidak dapat menampilkan gerakan nyata secara utuh. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti rekaman suara, dapat dilihat seperti gambar di samping ini. Poin ketujuhnya itu ada media audio, yaitu media yang berkaitan dengan indera pendengaran, contohnya seperti radio dan pita magnetik. Dan untuk yang poin terakhirnya itu poin ke-8. Nah, dan untuk yang poin terakhirnya itu poin ke-8, yaitu media cetak mempunyai makna sebuah media yang menggunakan bahan dasar kertas atau kain untuk menyampaikan pesan-pesannya, contohnya seperti koran, majalah, dan tabloid. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu media cetak mempunyai makna sebuah media yang menggunakan bahan dasar kertas atau kain
untuk menyampaikan pesan-pesannya, contohnya seperti koran, majalah, dan tabloid. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.